Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opel Kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Polytron untuk ukurannya 32 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya TV ini rusak, tapi beliaunya tidak menceritakan detail untuk jenis kerusakannya. Untuk mengetahui jenis kerusakannya, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan, dan bisa teman-teman lihat untuk indikator standby di sini hidup ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol powernya, dan kita tunggu sesaat. Nah, pada dasarnya TV ini sudah start ya teman-teman. Dari percobaan ini saya bisa pastikan untuk mesin TV dan power supply-nya itu tidak ada masalah. Begitu juga untuk backlight-nya pun tidak ada masalah. Dan kerusakan itu ada di panel LCD-nya atau di T-con atau timing control-nya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk TV-nya. Lanjut. Dan inilah mesin TV Polytron tersebut untuk ukuran 32 in setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Bisa kita lihat bareng-bareng di sini, ini adalah mainboard utamanya. Selanjutnya ini adalah modul T-con atau timing controlnya. Dari percobaan video di awal, saya bisa pastikan untuk mainboard ini tidak ada masalah ya teman-teman. Dan permasalahannya itu ada di T-con atau timing control, atau di panel LCD-nya itu sendiri ada yang short. Selanjutnya kita fokus ke area T-con atau timing controlnya. Dan inilah timing control dari TV tersebut. Dari scan part yang tertanam di sini, bisa kita pelajari bahwasanya ini adalah chipset utamanya. Dan ini merupakan IC DC-DC converter yang mengkonverter tegangan input 12 volt menjadi tegangan VGH, VGL, HAVDD, AVDD, Vcom, dan lain-lain. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan apakah 12 volt yang menjadi VCC in ke panel LCD-nya ini nyampe. Selanjutnya output dari IC DC-DC converternya ini apakah mengeluarkan outputnya. Dan untuk IC DC-DC converter ini menggunakan tipe SM ya teman-teman. Dan inilah untuk IC DC-DC converter tersebut menggunakan tipe SM4186 yang terkenal dengan proteksinya yang tinggi. Artinya di saat outputnya ini ada masalah atau ada short, untuk IC SM ini tidak mengeluarkan outputnya. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk TV-nya dan kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk kali ini TV saya sudah hidupkan dan sudah start. Selanjutnya untuk input tegangan 12 volt di T-con-nya ini coba kita lakukan pengukuran. Di sini terdapat sebuah fuse. Tegangan sebelum fuse kita lakukan pengukuran. Nah, sebelum fuse terbaca 12,54 volt dan itu stabil. Selanjutnya setelah fuse pun terbaca 12,54 volt dan itu pun stabil. Selanjutnya 12 volt tersebut masuk ke IC DC-DC converter di sini sebagai VCC in-nya. Untuk test point-nya di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 12 voltnya hadir di IC DC-DC converternya. Selanjutnya 1,8 volt test point-nya di sini. Nah, terlihat untuk 1,8 volt pun hadir terukur 1,818 volt. Dan untuk 3,3-nya di sini test point-nya. Nah, nampaknya 3,3 volt hadir terukur 3,293 volt. Dan coba kita ukur untuk outputnya untuk VGH test point-nya di sini teman-teman. Nah, nampaknya VGH gak hadir ya teman-teman. Tentunya ketidakhadiran VGH ini pun untuk AVDD 15 volt pun pastinya nggak hadir. Untuk test point-nya di sini, nah, ini nggak hadir. Begitu juga untuk VGL-nya. Dari hasil pengukuran ini untuk VCC sudah hadir, VCC yang mengarah ke IC pun sudah hadir. Dan coba kita lakukan pengetesan sesaat di output VGH-nya di sini teman-teman. Untuk TV saya cabut dulu dan kita hidupkan kembali. Jika di jalur ini nantinya keluar output VGA walaupun sesaat, itu artinya IC tidak ada masalah dan permasalahannya itu ada di jalur outputnya. Coba saya colokkan, teman-teman lihat di multitester saya hidupkan untuk TV-nya, saya tekan tombol powernya. Nah, bisa teman-teman lihat tadi sesaat di outputnya tuh keluar tegangan ya teman-teman. Cuma memang sepersekian detik, dan artinya IC DC-DC converter ini tidak ada masalah mengeluarkan outputnya walaupun sesaat, tapi kemudian protek kembali
dikarenakan jalur output dari IC ini ada masalah, bisa di area T-con atau di area panel LCD-nya. Dan selanjutnya saya akan lakukan trik-trik berikutnya agar si IC SM ini mengeluarkan outputnya. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui penelusuran lanjutan saya di area output dari IC SM tersebut, saya tidak menemukan kapasitor yang short, dan di sini akan coba lakukan pemotongan jalur gate driver yang sebelah kiri dari hadapan saya. Dan untuk melakukan trik ini bisa teman-teman klik terlebih dahulu untuk jalur yang nantinya akan di-cut seperti ini teman-teman. Nah, diklik seperti ini, selanjutnya dibalurin dengan timah. Setelah itu baru kita melakukan pemotongan jalur. Bisa teman-teman gunakan fluk sebagai alat bantu, dan coba kita olesin T0. Setelah jalur sudah diolesin dengan T0, selanjutnya kita lakukan proses cutting. Lakukan dengan hati-hati dan usahakan untuk proses cutting ini hanya sekali tarik ya teman-teman. Jadi akan terlihat rapi, dan jika jalur yang kita potong itu salah dan kita harus mengembalikan jalurnya, itu tidak terlalu repot. Untuk kali ini jalurnya sudah saya cutting, dan bisa teman-teman lihat seperti itu untuk hasilnya. Selanjutnya setelah proses cutting tersebut, coba kita lakukan pengukuran kembali untuk tegangan-tegangan output di area T-con. Saya colokkan untuk TV-nya, dan TV sudah start. Selanjutnya kita kembali ukur untuk input 12 voltnya. Terlihat untuk inputnya sudah hadir. Selanjutnya langsung kita lakukan pengukuran di VGH. Tegangan tingginya kisaran 28 sampai 30 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya sudah keluar ya teman-teman. Selanjutnya untuk AVDD 15 voltnya. Nah, VDD-nya pun sudah keluar. Selanjutnya coba kita intip untuk tampilannya apakah sudah ada. Nah, nampaknya ada teman-teman. Nah, itu tampilannya sudah ada, cuma ada cacat di sini. Nah, itu untuk tampilannya sudah ada, tapi memang ada cacat. Dan untuk tampilannya kasar ya teman-teman. Nih, ini cacatnya. Nah, seperti itu. Untuk kali ini TV saya sudah sampling total, dan coba kita lihat untuk tampilannya seperti apa. Saya colokkan, dan selanjutnya coba saya tekan untuk tombol powernya. Dan untuk logo Polytron sudah tampil. Untuk tampilannya seperti itu ya teman-teman. Jadi terlihat untuk tampilannya tuh gambarnya agak kasar, tapi setidaknya untuk TV kali ini tuh bisa ditonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.